Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Politeknik Imigrasi, nama Okta Trikurniawan, Hukum Keimigrasian B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh orang asing di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warga negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia, yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Yang pertama, ada persyaratan bebas visa kunjungan, yaitu memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan dan memiliki tiket kembali atau tiket melanjutkan perjalanan ke negara lain. Izin tinggal yang diberikan yaitu izin tinggal selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Dengan maksud dan tujuan, yang pertama wisata, kedua keluarga, ketiga sosial, keempat seni dan budaya, yang kelima memberikan ceramah atau mengikuti seminar, yang keenam mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan yang terakhir meneruskan perjalanan ke negara lain. Pengawasan terhadap bebas visa kunjungan. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia maupun dari wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing meliputi apakah telah sesuai dengan izin yang diberikan dan hal yang akan diambil maupun tindakan yang dilakukan jika terjadi penyalahgunaan perizinan keimigrasian. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian juga dijelaskan bahwa kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan cara yang pertama, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Yang kedua, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan. Yang ketiga, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Yang keempat, pengambilan foto dan sidik jari. Dan yang terakhir, kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap pejabat imigrasi yang melakukan pengawasan orang asing wajib melakukan pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di ruang detensi imigrasi, di kantor imigrasi, maupun di rumah detensi imigrasi. Yang terakhir, pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian. Adapun bentuk pengawasan orang asing. Pengawasan administratif dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen yang orang asing tersebut. Pengawasan administratif melakukan pemeriksaan terhadap setiap sumber data administrasi tentang keberadaan orang asing, sehingga dengan penelitian data-data tersebut dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran keimigrasian. Untuk keperluan administratif, didapat data-data administratif yang berupa catatan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi ketika pemberian izin keimigrasian. Adapun tata cara pengawasan pengajuan keberadaan orang asing dan tindakan keimigrasian dapat dilaksanakan di yang pertama, Perwakilan Republik Indonesia. Yang kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang ketiga, Kantor Imigrasi. Yang keempat, tempat pemeriksaan imigrasi. Dan yang terakhir, tempat-tempat lainnya. Adapun
pengawasan lapangan, yaitu pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan berdasarkan sumber data yang sudah ada, serta laporan dari masyarakat sekitar maupun dari instansi terkait. Pada bentuk pengawasan lapangan, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait, di mana juga berperan atau berhubungan dalam pengawasan orang asing dan disebut dengan tim PORA atau tim pengawasan orang asing. Tim PORA dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Tim PORA tingkat provinsi, tim PORA tingkat kabupaten atau kota, dan tim PORA tingkat pusat terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan, dan lain-lainnya. Adapun tata cara pengawasan. Yang pertama, secara tertutup. Pengawasan secara tertutup tetap membawa surat sebagai bukti keabsahan dalam melaksanakan pengawasan dan biasanya pengawasannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengawasan secara tertutup tidak menggunakan pakaian dinas, namun menyamar dengan tujuan agar identitas sebagai petugas imigrasi tidak diketahui sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat atau dokumen dan pengelolaan data. Pengawasan yang dilakukan oleh tim PORA yang terdiri dari instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian, TNI, Pariwisata, dan lain-lain, di mana tugas tim PORA yaitu melakukan tukar-menukar informasi terkait keberadaan kegiatan warga negara asing serta melakukan operasi gabungan baik secara tertutup maupun terbuka. Pelanggaran dalam penggunaan bebas visa kunjungan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, setiap orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki visa dan izin tinggal, maka akan termasuk dalam suatu pelanggaran keimigrasian. Selain itu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan termasuk pelanggaran keimigrasian. Keberadaan orang asing di suatu negara apabila dilihat dari sah dan tidaknya izin tinggal terdiri dari yang pertama, orang asing mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Yang kedua, orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku. Orang asing yang memiliki izin tinggal. Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara dapat melakukan kegiatan berupa kegiatan yang sesuai dengan izin tinggal keimigrasian. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan masuk kedatangannya, kegiatan yang merugikan dan membahayakan negara yang didatanginya. Mungkin cukup saya menjelaskan mengenai penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh orang asing di Indonesia. Baik dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.